Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal pengajuan usaha konveksi kaos oleh saya, Nidia Fadila, NPM 18404084, serta dua orang teman saya, Fajar Sidik, NPM 18404088, dan Putri Oktaviani Devi, NPM 18404093 dari kelas MIS R4218. Yang pertama ada latar belakang. Bisnis ini dibuat karena melihat peluang dari bisnis ini sangat besar dan masyarakat mencari tempat konveksi yang memiliki kualitas bagus, jahitan yang rapi, desain yang sangat mengikuti perkembangan zaman, dan harga yang terjangkau. Maka dari itu, kami membuat jasa usaha konveksi kaos ini karena memiliki pangsa pasar luas dan berpotensi bisnis yang masih terbuka lebar. Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha kaos polos dan mengerti akan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Yang pertama untuk memperoleh keuntungan, membuka peluang usaha baru, menambah pengalaman dan keuletan, membuat konsumen dengan mudah memperoleh jasa jahitan yang berkualitas dan memuaskan, dan mengurangi angka pengangguran. Lalu ada visi dan misi. Yang pertama, visi dari usaha ini yaitu bisa menciptakan jasa konveksi yang unggul, terkemuka, dan bermanfaat bagi wadah pencetak para pengusaha baru. Lalu untuk misinya, membangun usaha jasa konveksi kaos untuk memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen, mengedepankan kualitas produksi dari segi bahan dan harga yang terjangkau, memberikan peluang lapangan kerja yang profesional dalam bidang konveksi. Lalu ada identifikasi produk. Yang pertama, spesifikasi produk, berbahan dasar kain cotton combat 30S yang lembut, sejuk, dan menyerap keringat, model sesuai keinginan konsumen, kualitas terbaik dengan harga terjangkau sehingga dapat dibeli oleh seluruh konsumen. Lalu ada jenis produk. Produk kami ini menawarkan jasa konveksi kaos kepada pengusaha kecil yang baru merintis usahanya. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Putri Oktaviani Devi. Analisis SWOT. 1. Kekuatan atau strength. Ada berbagai macam jenis kain dengan kualitas baik, nyaman dipakai, dan harga yang terjangkau. Kaos yang dijahit dengan sangat rapi. Kedua, ada kelemahan atau weakness. Produksi dilakukan hanya berdasarkan pesanan saja. Ketiga, ada peluang atau opportunity. Peluang dari bisnis konveksi ini juga terbilang luas, karena kaos adalah pakaian yang nyaman dan praktis digunakan sehari-hari. Keempat, ada ancaman atau threat. Banyaknya pesaing yang berbisnis di bidang konveksi juga. Ancaman lain juga dari mesin jahit yang apabila terjadi macet atau rusak dapat mengganggu operasional pembuatan kaos. Selanjutnya ada ruang lingkup pasar. 1. Segmentasi pasar yang akan dimasuki. Menawarkan jasa konveksi kaos polos ini kepada para pengusaha kecil atau masyarakat yang ingin membuat usaha kaos polos dengan menjahit di konveksi kami. Kami akan memasarkan jasa konveksi ini secara nasional dengan pendistribusian melalui jasa pengiriman barang yang memudahkan untuk mengirim produk hasil dari jasa kami ke berbagai daerah seluruh Indonesia. 2. Ada sasaran konsumen. Semua kalangan, baik kalangan menengah ke atas ataupun kalangan menengah ke bawah. Bahkan siapa saja yang ingin membuat kaos polos untuk pengusaha pemula. Ketiga, ada analisis persaingan. Dalam melakukan usaha atau membuat usaha, pasti banyak dan tidak luput dari adanya pesaing di dalam bidang yang sama. Maka dari itu, untuk terus bisa bertahan di dalam persaingan kita, harus mempunyai keunggulan tersendiri dari bisnis ini. Di sini ada alur proses produksi, yaitu pertama ada pesanan konsumen. Setelah itu melakukan desain,
Setelah jadi desain disalurkan ke konveksi besar, lalu produk telah jadi dan dikirim ke konveksi. Lalu setelah jadi akan dilakukan packaging oleh konveksi kami. Setelah selesai produk siap dikirim atau diambil oleh konsumen. Sini ada strategi pemasaran. 1. Bisnis kami melakukan promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana dan efektif untuk skala usaha rumahan. 2. Membuat brosur dan menyebarkannya di lingkungan sekitar rumah. 3. Mendatangi instansi atau perusahaan tertentu dengan mengajukan proposal kerjasama seperti pembuatan baju, seperti seragam dinas pegawai, seragam kantor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mempromosikan lewat online media sosial atau membuat website sendiri dengan memajangkan hasil karya yang telah dibuat. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fajar Sidik. Rencana modal. Total modal 9.450.000. Total biaya operasional 3.450.000. Total pendapatan 1 tahun 216 juta. Total laba rugi kotor 174.600.000. Perencanaan modal. Yang pertama dari mesin jahit 1 unit 3 juta rupiah, mesin obras 1 unit 3 juta rupiah, kain katun 30S 1 roll 2.500.000, lemari 1 unit 300.000, gantungan 100 buah 200.000, packaging 1 unit 50.000, dan bahan lainnya 400.000. Kesimpulan dari semuanya, usaha jasa konveksi dapat didefinisikan sebagai industri kecil rumah tangga yang dapat membantu para pengusaha kecil yang baru saja merintis dalam bisnis pembuatan kaos dalam jumlah banyak. Proses produksi dilakukan dengan menyalurkan pesanan konsumen secara keseluruhan dilakukan oleh konveksi besar. Dengan analisis keuangan dan investasi pada rencana usaha jasa konveksi kaos polos ini pun, maka usaha ini layak untuk dijalankan karena kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Begitu juga dengan besar peluang yang ada untuk kelangsungan usaha ini di masa depan, kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para konsumen puas atas pelayanan yang kami berikan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.